Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulina al-amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah taala di tempat yang mulia ini, di salah satu di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullahu ta'ala. Dan terakhir kita sampai pada poin yang ke-9, betul? 9 atau 10? Berarti sekarang kita masuk 10 ya. Baik. Poin yang ke-10, halaman yang ke-270. Di sini penulis membawakan judul Fadilatu idrakil takbiratil ikhram ma'al imam. Keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ini masih kaitannya dengan sholat berjamaah ya. Tapi disebutkan di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man shalla lillahi arba'ina yauman, barang siapa yang salat karena Allah selama 40 hari, fi jama'atin, secara berjamaah. Di sini syaratnya karena Allah, karena ada orang yang pergi salat ke masjid bukan karena Allah, tapi untuk menggugurkan kewajibannya sebagai seorang laki-laki. Jadi dia datang ke masjid itu yang menggerakkan dia, kata para ulama, imtithalan. Dia benar-benar mengharapkan pahala di sisi Allah. Dia mengharapkan keutamaan yang Allah janjikan. Yudrikut takbiratul ula, lalu dia mendapati takbir yang pertama, yaitu takbiratul ikhram. Dia mendapatkan takbiratul ihram, kutiba lahu bara'atan, maka Allah akan memberikan kepadanya 2 kebahagiaan atau 2 kebebasan. Apa itu? Yang pertama, bara'atun minan nar, yaitu Allah akan selamatkan dia dari siksa api neraka. Sedangkan yang kedua, wa bara'atun minan nifaq, dia akan terbebaskan dari sifat kemunafikan. Dan ini salah satu keutamaan daripada salat berjamaah takbiratul ihram bersama imam. Maka disebutkan di dalam sebuah asar bagaimana ada seorang salaf, yang mana salaf tersebut mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 tahun. Jadi bukan 40 hari tapi 40 tahun. Nah, ini sebuah motivasi kepada kita untuk kita bersungguh-sungguh mengejar yang namanya sholat berjamaah serta bersegera untuk takbiratul ihram bersama imam. Bahkan dalam pembahasan yang sebelumnya yang ke-9, ketika sudah iqomah itu dikumandangkan dan kita dalam posisi sedang sholat, melakukan sholat sunnah, entah itu sholat tahiyatul masjid ataupun sholat sunnah rawatib
atau sholat sunnah yang sifatnya mutlak misalkan, maka di situ kata para ulama ada dua kondisi. Kalau kita baru takbir di rakaat pertama, maka batalkan sholat itu karena kita ingin mengejar takbiratul ihram bersama imam. Akan tetapi ketika kita berada pada rakaat yang kedua dan memang kondisi kita itu mampu untuk mengejar takbiratul ihram bersama imam, maka selesaikan sholat itu dengan segera, kemudian masuk kita bersama dengan imam untuk melaksanakan sholat. Kalaupun kita memilih untuk membatalkan sholat kita tersebut, padahal sebenarnya masih bisa untuk melakukannya secara ringan. Artinya misalkan kalau kita sudah selesai membaca Al-Fatihah, tiba-tiba terdengar suara qomat, maka Anda perlu baca ayat pendek, langsung aja ruku. Setelah ruku langsung sujud, iktidal, langsung sujud dengan sujud yang ringan. Kemudian setelah itu kita salam dan masuk ke dalam jamaah. Ya. Jadi tinggal dilihat nanti ketika kondisinya di rakaat kedua itu apakah masih panjang untuk kita melaksanakannya ataukah dalam kondisi yang bisa untuk kita selesaikan sholat tersebut dan mampu untuk kita mengejar takbiratul ihram bersama imam. Ini yang sangat dianjurkan dan ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya di dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar yang ditulis oleh para ulama dari kalangan madhab Hanabilah. Taib, ini keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Ya, yang penting jangan ditakbirkan aja, bahaya kalau ditakbirkan itu. Kalau ditakbirkan berarti disolatkan namanya. Taib, poin yang ke-11. Poin yang ke-11 yaitu man jaa wa qad faraqal imam. Orang yang datang ke masjid ketika imam sudah selesai melaksanakan sholat. Artinya sholat berjamaah sudah selesai. Nanti akan kita sebutkan kondisinya. Ya, bagaimana kondisi dari hadis ini nanti akan kita sebutkan setelah kita baca hadis ini. Taib. An Sa'id bin Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini pembesar tabi'in. Jadi dia bukan sahabat tapi dia pembesar tabi'in, dari kalangan tabi'in. Beliau bercerita, ya, boleh dibaca Musayyib, boleh baca Musayyab, dua-duanya sama, Musayyab atau Musayyib. Ya. Beliau berkata, hadara rajulan minal ansari al-maut. Ketika seorang sahabat dari kalangan Ansar didatangi oleh kematian, jadi dalam kondisi sakaratul maut, faqala, maka dia pun bercerita, inni muhadditsukum haditsan, aku akan menceritakan kepada kalian satu hadis, ma uhadditsukumuhu illa ihtisaban, dan tidaklah aku mengabarkan hadis ini kepada kalian kecuali karena aku mengharapkan ridho dari Allah dari hadis ini. Aku berharap dengan aku menceritakan hadis ini kepada kalian, kalian mengamalkan hadis ini. Ya, ini antusiasnya para sahabat, menceritakan atau mengabarkan ilmu dengan harapan orang yang diajarkan itu beramal dengan ilmu tersebut. Bukan ingin terkenal dia sebagai orang yang punya ilmu banyak, bukan dia ingin dikatakan oleh teman-temannya punya hafalan banyak, tidak. Tapi semata-mata ingin bagaimana orang yang mendengarkan hadis ini atau ilmu tersebut dia bisa mengamalkan ilmu itu. Kenapa demikian? Karena kalau orang yang kita ajarkan ilmu kemudian dia mengamalkan, pahalanya akan kembali kepada kita yang mengajarkan. Itulah yang disebut dengan salasun idza matal insanu in qata amalihi illa min salas. Kalau seorang meninggal dunia, seluruh amal ibadahnya terputus kecuali 3. Salah satunya adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain dan dia mengamalkan ilmu tersebut. Ya, makanya sampaikan, ya, kepada saudara-saudara kita dalam rangka untuk bagaimana mereka supaya bisa beramal. Dan harapan kita ketika kita menyampaikan ilmu itu supaya mereka mengamalkan ilmunya. Jangan ingin dikatakan jadi ustadz saya kira. Ya, tapi benar-benar ingin menjadikan ilmu tersebut diamalkan dan itu menjadi pahala bagi kita. Karena selama dia beramal, selama itu pula kita mendapatkan pahala.
Dia mengatakan sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudu'a." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu dengan wudu yang sempurna. Benar-benar wudu dengan sempurna, bukan asal-asalan. Semua gerakan-gerakan wudu itu diperhatikan. Mulai dari kumur-kumurnya, istinsyaknya, istinsarnya, tamatmutnya, ya, mencuci wajahnya, membasuh tangannya, kepala, segala macam, sampai di akhirnya dia membaca doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, sampai situ doang. Adapun tambahannya wa ja'alni min ibadikas sholihin, ini secara riwayat lemah. Bahkan sebagian para ulama mendoifkan, bahkan memaudukan, memalsukan riwayat itu. Membaca doa tersebut, jadi sempurna melakukan wudu. Lalu apa kata Nabi SAW? Summa kharaja ila sholati, kemudian dia keluar dari rumahnya. Nah, ini hadis, salah satu pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini nih, bahwasanya kita kalau mau berangkat sholat ke masjid, wudunya dari rumah. Wudunya dari rumah. Itu sunnahnya. Lah Ustaz, buat apa terus taruh tempat wudu di masjid kalau sudah suruh wudu dari rumah? Ya itu kan tujuannya bagi orang-orang yang memang bukan dari rumah. Misalkan ada orang lagi jalan, mungkin lagi kerja, dengar adzan pingin ke masjid. Ya, masa suruh pulang ke rumahnya? Nah, kerjanya di Surabaya, rumahnya di Porong sana. Masa pulang Porong dulu baru sholat lagi? Ya. Tapi memang orang Indonesia tuh gitu. Ada yang sulit, ngapain cari yang gampang? Ya ibu-ibu. Ada yang sulit itu diutamakan daripada yang mudah. Itu wong Indonesia banget pokoknya itu. Ya. Itulah orang Indonesia. Satu itu prinsipnya. Yang kedua, kalau bisa ditawar kenapa tidak? Jadi selama bisa nawar tuh nawar dulu. Ya, ibu-ibu itu keahlian ibu-ibu, tawar menawar. Bapak tahu nggak keahlian ibu-ibu yang berikutnya itu apa? Ibu-ibu itu keahliannya ini tidak didapatkan pada laki-laki. Antara lisan dengan tangannya mampu bekerja secara bersama-sama. Jadi sambil tangannya kerja buat sambal, buat apa itu sambil ngobrol bisa itu. Nih bapak-bapak nggak bisa kayak gitu. Harus pilih salah satu, entah kerja atau ngobrol. Nah, ibu-ibu bisa. Iya, multitasking ibu-ibu nih. Jadi istilah multitasking itu sudah terkenal zaman dulu. Ya, yang sekarang tuh ngikut-ngikut itu. Jadi keluar dari rumahnya menuju sholat berjamaah. Lam yarfa' qadamahu al-yumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanah. Tidaklah dia mengangkat kaki kanannya, melainkan Allah akan menuliskan bagi dia satu kebaikan. Jadi satu langkah satu kebaikan kaki kanan. Walam yadha' qadamahu al-yusra illa hatallahu azza wa jalla anhu sayyi'ah. Dan tidaklah dia mengangkat kaki kirinya, melainkan Allah Ta'ala akan menghapuskan satu kesalahannya. Subhanallah. Ya, Ustaz, kalau rumah saya dekat masjid gimana? Muter aja, biar banyak. Ya. Tapi satu kenikmatan yang jarang kita lupakan, yang sering kita lupakan ibu-ibu ya, bapak-bapak. Kita diberikan nikmat oleh Allah, rumah dekat masjid itu nikmat. Ya. Makanya kalau ada orang rumahnya dekat masjid, dia tidak bersyukur, oh bahaya. Bahaya. Makanya seharusnya rumah yang mahal itu bukan rumah yang dekat jalan raya, tapi rumah yang dekat masjid harusnya yang mahal itu. Harusnya. Jadi semakin dekat dengan masjid rumah itu semakin mahal. Makanya ring 1 masjid, ring itu harus lebih mahal daripada ring 2-nya. Ini rumahnya depan jalan sana, masjidnya di sana. Dia lebih mahal. Ya, jadi konsep kaum muslimin itu, kalau di zaman dulu rumah dekat masjid itu yang lebih mahal. Makanya para ulama dahulu berlomba-lomba kalau rumah mereka dekat dengan masjid. Cukuplah Nabi SAW mencontohkan kepada kita, rumah beliau berdempetan dengan masjid. Ya, berdempetan dengan masjid.
Taib. Kemudian dikatakan di sini, ya, falyuqarrib ahadukum, maka ya dekatkanlah diri kalian, wal yuba'id, atau kalian menjauh. Ya, artinya ini tergantung dia mau dekat atau jauh. Itu tergantung nanti. Kalau dia jauh, pahalanya lebih banyak. Kalau dia dekat, pahalanya kurang banyak. Ya. Fa in atal masjidah fa shalla fi jama'atin, maka tatkala dia sampai ke masjid lalu dia salat berjamaah, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Fa in atal masjidah wa qad shallau, dan apabila dia sampai di masjid ternyata sudah salat, artinya dia mendapati dalam kondisi mereka sudah mengerjakan salat. Wa baqiya ba'dun shalla ma'a adraka wa atamma ma baqiya, kana kadzalik. Apabila dia masuk masjid ternyata dalam kondisi dia sudah sholat, imamnya sudah sholat, maka ikutlah sholat bersama imam, apa yang luput darinya disempurnakan. Artinya kalau memang dia harus masbuk, ya masbuk saja, nggak apa-apa. Ya. Fa'in ata. Nah ini yang ketiga, ini kata perawi hadis ini. Kalau seandainya dia datang ke masjid, waqad shallau, ternyata sudah selesai sholatnya, fa'atammas shalah kana kadzalik, maka dia lakukanlah sholat tersebut sendiri dan pahalanya sama seperti mereka yang datang ketika mendapati imam takbiratul ihram atau mendapati imam sudah mengerjakan ibadah sholat. Nah, yang ingin saya sebutkan di sini, terkadang ada sebab-sebab yang menjadikan orang itu telat datang ke masjid. Maka harus dilihat sebabnya. Kalau sebabnya itu sebab syar'i yang menjadikan kita telat datang ke masjid, maka kita masuk dalam hadis ini. Contoh, telat bangun tidur misalkan. Misalkan sholat duhur, sholat asar ya. Tiba-tiba bangunnya sudah qomat. Akhirnya dia buru-buru siap-siap sampai di masjid, ternyata sudah selesai sholat. Maka ketika dia keluar dari rumahnya dalam kondisi sudah berwudu, niatnya ingin sholat berjamaah di masjid, sampai di masjid dia sudah mendapati selesai imam melaksanakan sholat, lalu dia sholat sendiri, pahalanya sama. Pahalanya sama. Ya, pahalanya sama. Itu kalau udzur syar'i. Tapi kalau udzurnya itu dibuat-buat, misalkan dia dengar adzan, dia sedang nonton TV tadi, biar enggak apa, tunggu qomat aja. Ya, tunggu qomat. Maka dia masuk dalam hadis ini. Ya. Akhirnya nanti belum, masih rakaat pertama, datang rakaat kedua, belum rakaat ketiga. Nanti akhirnya belum salam katanya. Makanya tidak masuk ke dalam hadis ini. Jadi yang masuk dalam hadis ini adalah orang-orang yang terkena udzur syar'i, seperti telat bangun tidur, ya, ataupun mungkin karena sebab dia sakit perut, sudah siap-siap nih, sakit perut. Biasanya kan bapak-bapak itu pagi itu, ya, kalau mas-masnya jarang. Bapak-bapak yang biasanya pagi-pagi itu, ya, biasa usia, faktor umur biasanya. Sudah siap-siap pagi mau berangkat ke masjid, tahu-tahu sakit perut, datang ke kamar mandi, tunaikan hajat, keluar-keluar, ternyata sudah qomat. Mau berangkat sakit perut lagi, ya, tunaikan sedikit, keluar, ternyata sudah selesai sholat di masjid. Maka kata para ulama, dia masuk ke dalam kategori udzur syar'i dan dia masuk ke dalam hadis ini. Jadi dia tetap mendapatkan pahala seperti mereka yang sholat berjamaah tadi. Kecuali kalau dia misalkan bangun subuh sudah siap-siap, saya tak ngopi dulu lah, ya. Ngopi dulu, ternyata sudah adzan, tetap dia tidak berangkat, segala macam, maka dia masuk ke dalam kategori melalaikan. Maka dia tidak masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Baik. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasaya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu dengan wudu yang sempurna, summa roha, kemudian dia itu berangkat ke masjid, fawajadan nasa qad sallau, dan mendapati manusia itu sudah sholat,
a'tahu Allahu azza wa jalla mithla ajri man shallaha wa daraha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Maka Allah tetap akan memberikan pahala kepada dia seperti orang yang mengerjakan dan mengikuti sholat tersebut, dan tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tetap, meskipun hadis ini menunjukkan tentang kita itu diberikan keutamaan bagi orang-orang yang mendatangi sholat meskipun dalam kondisi telat, namun kita tetap berusaha untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kenapa? Dalam perjalanan. Kalau misalkan dalam perjalanan tiba-tiba terdengar qomat, maka sudah kita mengikuti apa yang kita dapati dari imam. Misalkan ternyata perjalanannya macet, ya itu kondisi syar'i, tidak mungkin, woi minggir gitu kan. Nyalakan sirine. Makanya kalau pingin tidak telat ke masjid itu bawa mobil ambulan atau mobil jenazah. Itu tidak telat itu kayaknya. Makanya satu nikmat kita diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala kalau rumah itu dekat masjid. Jadi kita bisa berupaya untuk bagaimana mendapatkan kondisi sholat berjamaah itu bersama imam. Nah. Yang ke-12. Ini masih tentang bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ini babnya bapak-bapak ini. Ya, jadi bapak-bapak time ini. Yang ke-12 yaitu berkaitan dengan orang yang masbuk atau ketinggalan harus mengikuti imam dalam keadaan apapun. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, mereka berkata, Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam." Apabila seorang datang ke masjid untuk mengerjakan salat dan dia mendapati imam sudah melakukan salat, maka dia mengikuti apa gerakan imam. Kesalahan yang terjadi, orang masuk masjid, imam sedang sujud, dia nunggu imamnya naik. Itu tidak boleh. Jadi apa yang kita dapati dari imam itu yang kita lakukan. Misalkan imamnya lagi sujud, kita juga ikut sujud. Imamnya lagi ruku, kita ikut ruku. Imam i'tidal, kita ikut i'tidal. Imam tasyahud, kita ikut tasyahud. Ini kesalahan yang sering kita dapati. Ya, masuk ke dalam masjid, entah itu mau rakaat terakhir, mau rakaat apa segala macam, tetap masuk ke dalam imam bersama dengan imam. Dan ini yang sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Saya lihat kalau di masjid-masjid pinggir jalan itu, kalau sholat itu nunggu dulu, dilihat ini sholat, ini rakaat keberapa. Kesalahannya kalau itu didapati itu rakaat terakhir, dia bikin jamaah sendiri di belakang. Ini tidak boleh seperti ini. Ini hukumnya dosa, termasuk maksiat. Maka tidak boleh jamaah. Apa yang kita dapati dari imam, maka itu yang kita lakukan. Terlepas nanti sudah selesai imam mengucapkan salam, maka di situ terjadi khilaf. Apakah boleh untuk melakukan jamaah kembali atau tidak? Sementara di situ satu masjid ada imam rawatibnya. Maka wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, ya ketika seseorang mendapati di situ ada imam rawatib, maka sebaiknya ikut sholat bersama imam rawatib sampai selesai. Kalaupun dia sudah selesai imam rawatibnya, maka silakan nanti untuk kita sholat sendiri, ataupun kalau ada orang yang meminta tolong kepada kita untuk sholat berjamaah, maka tidak masalah untuk kita sholat di belakang. Ini kesalahan yang sering terjadi kita dapati. Imamnya lagi ruku, dia nunggu dulu. Imamnya lagi sujud, nunggu. Lagi tasyahud, nunggu. Ini tasyahud keberapa ini? Masuk. Ya, masuk ke dalam shaf tersebut. Kalaupun itu adalah rakaat terakhir, maka tidak ada masalah. Tetap kita akan mendapatkan pahala dari jamaah tersebut. Ya, pahalanya tetap dapat, tapi memang rakaatnya tidak dapat. Pahalanya tetap dapat. Ustadz, gimana kalau saya masuk ke dalam masjid, saya sudah takbir, tiba-tiba assalamualaikum, maka
tetap kita mendapatkan pahala tersebut dan kita menyempurnakan sholat kita seperti biasa. Nah, ini disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini. Ya. Ini karena kejahilan juga. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama, membuat jamaah baru dengan orang masbuk. Saya pribadi memilih pendapat jangan. Ya, ya, itu nanti akan menjadi masbuk jamaah berantai. Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama. Dan sebagian para ulama tidak menyarankan hal itu. Sebagian lagi mengatakan diperbolehkan. Tapi wallahu a'lam pendapat yang lebih kuat sebaiknya tidak. Kalau ingin membuat jamaah, buat jamaah sendiri, bukan dengan orang yang masbuk. Bukan dengan orang yang masbuk. Ya. Dan yang masih kita praktekkan itu, tapi ini tidak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya dalam masalah kita ingin menjadi makmum bagi orang yang sedang sholat sendiri, itu cukup dengan kita berdiri di sampingnya tanpa harus kita menepuk pundaknya. Namun ini belum bisa diamalkan di negara kita karena secara kultur kita kebiasaan suka menepuk pundak. Yang suka ngaji pun ya masih menepuk pundak. Iya. Betul. Karena yang jadi imam dia tidak ngerti. Itu masalahnya. Iya. Di kakinya didempetin, dia ngecilin. Didempetin, ngecilin. Akhirnya kayak orang baris berbaris. Tinggal disuruh istirahat di tempat itu. Subhanallah. Tapi tidak boleh juga misalkan antum yang sudah mengerti ditepuk pundaknya. Jangan nanti pas waktu sholat ditepuk pundaknya. Saya tidak terima sholat berjamaah gitu kan. Ya jangan seperti itu juga. Biarkan tidak apa-apa. Karena mereka tidak mengerti. Kita yang sudah ngerti kita amalkan. Kita amalkan gitu loh. Kita amalkan biar mereka itu memiliki gambaran. Tapi secara hukum sah-sah saja, dipegang-pegang seperti itu sah-sah saja gitu. Tidak ada masalah, karena ini dalam pandangan mazhab Syafi'i itu diperbolehkan. Tapi kalau kita berbicara secara bagaimana praktek Nabi SAW, karena kan kita beribadah, upayakan lebih mendekat dan mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi SAW ketika menyebutkan tentang bagaimana seorang ingin menjadi makmum, cukup dia berdiri di sebelah kanannya. Karena Nabi SAW pernah mendapati seorang sahabat berdiri di sebelah kiri kemudian memindahkan lewat belakang ke sebelah kanan beliau. Iya. Dan itu termasuk perkara yang diperbolehkan. Perkara yang diperbolehkan. Apanya? Ya. Itu hukum asalnya nggak ada masalah. Cuma yang lebih kuat kepada Nabi SAW itu langsung berdiri di sampingnya. Karena yang ditepuk pundaknya itu ibu-ibu, yaitu makmum yang sholat bersama imam. Dia yang ditepuk pundaknya untuk mundur. Paham ibu-ibu? Sebenarnya hukum asal yang ditepuk pundaknya itu adalah makmum yang sedang berdiri bersama imam untuk disuruh mundur karena saya mau masuk berjamaah bersama dia gitu loh maksudnya. Paham ya? Bingung nggak? Nggak bingung? Ya, ada orang nih, ada kasus ini, ya, ada kasus begini. Saya lagi sholat sunnah, ada orang masuk, dikira saya sholat wajib. Maka gimana ceritanya? Niat kita sholat sunnah, niat dia sholat wajib, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nanti apa yang kurang dari dia? Contoh ya, ini perhatikan ibu-ibu, biar ibu-ibu tidak salah, ya, biar ibu-ibu tidak salah. Ada orang sholat sunnah, misalkan sholat sunnah selesai sholat zuhur 2 rakaat.
Ada orang masuk, dikira dia sholat zuhur, ternyata dia sholat sunnah. Maka ketika kita masuk, ketika orang ini masuk, kita salam, dia harus menyempurnakan sholatnya, menambah rakaat yang kurang. Dan itu boleh, tidak ada masalah. Ya. Makanya apa istilahnya? Jangan nanti kalau pas ada orang yang datang untuk jadi makmum kepada kita yang sedang sholat sunnah, jangan pula dilarang. Saya sholat sunnah, ya boleh. Batal kalau ini. Saya kembali ke yang tadi. Gini Bu, gambarannya seperti ini ya. Ada dua orang pingin sholat zuhur berjamaah. Otomatis satunya itu berdiri di samping kiri atau kanan? Samping kanan. Datang satu orang yang ketiga pingin ikut jamaah bersama mereka. Maka yang ditepuk pundaknya itu makmumnya, bukan imamnya. Makmumnya untuk disuruh mundur, supaya kita membuat shop di belakang. Cuma yang sering terjadi kita dapati, imam juga ada orang sholat sendiri karena pingin bergabung sholat berjamaah, ditepuk pula pundaknya. Itu yang sering terjadi. Tapi kalau ini dalam masalah-masalah yang mereka belum paham, maka tidak ada masalah, sah gitu loh maksudnya. Tapi kalau kita yang sudah ngerti bahwasanya kalau kita pingin berjamaah bersama seseorang yang sudah mengerjakan sholat, cukup kita itu langsung masuk di samping sebelah kanannya dan bertakbir di sampingnya. Itu menunjukkan kita sudah ikut berjamaah bersama dia. Baik, sekarang bagaimana sikap si imam? Ketika si imam ini ternyata mendapati ada orang yang ingin berjamaah dengan dia. Kalau sholat yang sifatnya sir, nggak ada masalah Pak. Sekarang kalau yang jadi masalah sifat yang sholatnya sholat jahar, maghrib, isya dan subuh. Satu orang sholat maghrib sendiri, mungkin karena dia telat. Tiba-tiba ada orang lagi telat masuk. Dia sudah rakaat kedua ini. Berarti sudah lewat rakaat pertama kan? Dia rakaat kedua, masuk orang ini untuk sholat berjamaah. Apa yang harus dilakukan oleh si imam? Oleh si imam ini, maka dia harus menjaharkan sholatnya pada rakaat kedua tadi. Langsung menjaharkan bacaannya, bukan mensirkan. Kembali bismillah. Hah? Awal lagi bismillah. Tergantung dia nanti. Ya. Kalau dia itu masuknya pas kita sudah membaca ayat, baca ayatnya. Ya. Kalau kita sudah selesai membaca Al-Fatihah, maka kita sempurnakan bacaan kita. Tapi pendapat para ulama mengatakan tidak apa-apa untuk mengulang dari awal, itu tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Langsung menjaharkan sisanya itu. Ibu-ibu tidak paham kayaknya nih. Ini masalah bapak-bapak soalnya. Ikut ke kiri kita gimana? Apa? Mungkin kita biar ke sini. Saya pindah ke tembok. Oke, kasusnya ada orang sholat mepet ke kanan, mepet tembok. Terus ada orang pingin sholat berjamaah bersama kita. Ternyata dia masuk ke sebelah kiri. Gimana caranya? Mundurkan dia terlebih dahulu, bapak bisa pindah. Setelah itu geser. Baru dia suruh pindah ke belakang. Hah? Nahan-nahan mau gitu. Dia jejeskan. Nggak ngerti. Itulah pentingnya. Nggak ada ilmu, nggak ngerti. Itulah pentingnya belajar itu. Nggak itu kalau misalnya orang tetap itu loh, nggak ngerti. Iya. Tetap kaku dia. Apa tetap aja gitu? Nah, harus disuruh pindahkan. Iya, harus dipindahkan. Ya. Kayak contohnya Nabi tadi. Iya, Nabi SAW memindahkan. Terus ada lagi ya. Kakinya itu diselisihkan begitu ini. Iya. Saya luruskan ini, selisihkan harus Ya sudah, kalau memang sudah seperti itu tidak perlu lagi nanti sampai belakang nanti Pak. Iya. Sampai belakang nanti. Ya, kita lanjutkan. Jadi
Apabila seorang mendapati kondisi imam sedang melakukan satu gerakan, maka segera untuk mengikuti gerakannya. Jangan kita menunggu imam melakukan gerakan baru. Ini kesalahan ibu-ibu sekalian. Ini yang perlu dihindari. Kesalahan yang sering kita dapati. Bukan sering, selalu kita dapati di sebagian masjid. Tidak hanya masjid-masjid yang tidak menerapkan sunnah, tapi masjid-masjid sunnah pun demikian. Kita dapati. Maka ketika kita mendapati imam lagi ruku, kita langsung masuk ruku. Kalau imam lagi sujud, maka kita juga langsung sujud. Tapi tetap harus takbir terlebih dahulu. Karena takbir itu merupakan miftahus sholat. Itu merupakan kuncinya kita masuk ke dalam ibadah sholat. Paham sampai di sini ibu-ibu? Nggak paham? Harus disampaikan sama suaminya ya Bu ya. 13. Kapan dianggap mendapatkan satu rakaat? Nah ini dia. Kapan dianggap mendapatkan satu rakaat? Disebutkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, idza ji'tum ila sholati, apabila kalian mendatangi salat berjamaah, wa nahnu sujudun fasjudu, dan kami sedang sujud maka sujudlah. Nah ini perintah Nabi, kalau kalian mendapati kami sedang sujud maka sujudlah. Jangan tunggu kita selesai sujud baru masuk ke dalam shaf, jangan, langsung sujud, ikut. Wala tu'adduha syai'an, tapi itu tidak dihitung satu rakaat. Tidak dihitung satu rakaat, tidak dihitung. Wa man adraka rak'ata, akan tetapi barang siapa yang mendapati kami sedang ruku. Jadi imamnya sedang ruku. Faqad adrakas sholata, maka sungguh dia telah mendapati satu rakaat. Berarti dari sini kita bisa paham bahwasanya seorang itu dikatakan mendapatkan satu rakaat bersama imam sampai ruku. Kalau sudah selesai ruku, maka dia tidak dihitung sebagai satu rakaat. Berarti dia ada ketinggalan rakaat. Dan dia harus masbuk. Paham ibu-ibu? Tapi di sini ada pula fikih imamnya. Misalkan nih, imam di samping kanan seperti kayak mendapati kayak merasakan ada orang yang ingin masuk ke shaf dan dia lagi ruku, maka dia boleh untuk memanjangkan rukunya itu supaya orang itu mendapati dia ruku. Tapi jangan noleh nanti ya. Ayo Pak, cepat loh ini. Ya batal sholatnya kalau itu. Jadi batas akhir seorang itu dikatakan dia mendapatkan satu rakaat, yaitu ketika imam sedang ruku. Ketika imam sudah bangkit dari ruku, maka dia sudah dikatakan luput darinya satu rakaat dan dia harus menambah nanti satu rakaat tersebut. Jadi imam duluan sudah ruku naik, baru kita ini sudah dianggap nggak satu rakaat. Enggak. Iya. Walaupun telat. Ya. Makanya kan Abu Bakar radhiyallahu taalaan, saking dia tidak ingin ketinggalan sholat itu, dia ruku tuh dari ujung masjid sambil jalan. Dia ruku sambil jalan. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan engkau mengulangi lagi. Semoga Allah memberikan semangat kepadamu. Artinya tetap sah, tapi jangan sampai diulangi. Sah sholatnya. Ya. Nah ini hadisnya nih, Abu Bakar sebentar lagi nih. Baik, yang ke-14. Orang yang ruku sebelum berada dalam shaf, bagaimana statusnya? Dari Abu Bakar radhiyallahu taalaan, annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia pernah mendapati Nabi alaihi salatu wasallam wa huwa raki'un, Nabi sedang ruku. Jadi Abu Bakar ini datang ke masjid, ternyata Nabi sedang ruku. Apa yang terjadi? Faraka'a qabla an yasila ila shaf. Ternyata Abu Bakar ini ruku dari ujung masjid padahal dia belum sampai di shaf.
ruku dari ujung masjid. Fadzakara dzalika Nabi SAW. Maka Abu Bakar menceritakan kisah ini kepada Nabi. Ya Rasulullah, kemarin itu saya pas datang sholat ke masjid, saya lihat jenengan sudah, bukan bahasanya jenengan ya, nggak ada bahasa jenengan. Itu bahasa kita ini. Iya. Iya. Jenengan itu sudah ruku ya Rasul. Akhirnya saya ikut ruku di belakang itu sambil jalan menuju shaf. Artinya dia ruku itu belum berada di dalam shaf, tapi dia di luar shaf, tapi sambil jalan gitu loh. Ya, sambil jalan. Maka apa kata Nabi SAW? Nah, Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, zadakallahu hirson, semoga Allah menambahkan semangat kepadamu, wala ta'ud, tapi jangan diulangi. Ya, jangan diulang. Artinya dari hadis ini satu pelajaran, sholatnya Abu Bakar itu sah atau tidak? Sah. Karena Nabi tidak mengatakan ulang sholatmu, tidak. Nabi hanya mengatakan semoga Allah menambahkan semangatmu, tapi jangan mengulangi yang seperti itu. Artinya kalau mau kamu itu ruku, maka tunggu sampai di shaf baru ruku. Ya. Tunggu sampai di shaf, ya baru ruku. Ya. Kalau di zaman sekarang fitnah. Ya. Ya. Kalau di zaman sekarang fitnah. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW di sini ya menyarankan jangan sampai diulangi karena itu fitnah. Ya. Apalagi kalau kita praktekkan di tengah-tengah masjid yang tidak paham masalah ini, maka dia akan mengatakan, oh Wahabi sesat ini. Dan saya tidak menyarankan ibu-ibu sholat ruku sambil jalan, karena takutnya nanti keinjak bajunya jatuh. Ya, bahaya. Wong nggak sambil ruku saja bisa keinjak bajunya, apalagi sambil jalan. Ya. Nah, hadis yang kedua, ya, dari Atha bin Abi Robah, Jadi Atha bin Abi Robah itu juga pembesar tabi'in. Atha, kalau di Indonesia jadinya Atta. Sebenarnya Atha yang betul itu ya, Atha. Annahu sami'a Ibnu Zubair, bahwasanya beliau pernah mendengar Ibnu Zubair, Abdurrahman bin Zubair, alal mimbar, berada di atas mimbar sambil mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjida, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid wan nasu ruku, sedangkan kalian mendapati ya manusia sedang ruku, ya, sedang ruku dalam bersolat berjamaah, falyarka, maka ikutlah ruku bersamanya, hatta yadkhula, sampai kalian itu ya benar-benar masuk ke dalam dalam shaf. Summa yadibba raki'an hatta yadkhula fis shaffi. Kemudian kalian itu ya melakukan ruku tersebut. Kemudian katakan di sini, fa inna dzalika sunnah, karena yang demikian itu sunnah. Perhatikan hadis ini. Hadis ini itu menceritakan bagaimana Abdurrahman bin Zubair itu membolehkan seorang itu berjalan menuju shaf. Boleh berjalan menuju shaf itu. Karena beliau di akhirnya mengatakan ini adalah sunnah. Tapi perlu diingat. Nah, ini yang saya ingin tarik kesimpulannya itu di sini. Kalau jenengan itu jalannya itu dari ujung masjid sampai ke shaf, kayak contoh masjid Al-Akbar kan besar itu. Tidak mungkin jalan dari ujung pintu ke shaf. Itu kan jauh. Maka itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kalau pas kita lagi jalan, tiba-tiba imam ruku, sementara antara shaf dengan kita tinggal dua karpet, maka tidak apa-apa ruku kemudian jalan menuju shaf itu. Boleh seperti itu. Paham maksudnya? Ya. Saya kasih gambarannya, Bu. Pahami ya, dipahamin ya. Ya. Jadi gambarannya begini, Bu. Jadi boleh
Jadi sambil jalan itu gini, jalannya ya begini. Nah, jalannya begitu. Memang. Karena Abu Bakar itu ketika dia jalan sambil gitu tuh jauh gitu loh, jauh begini jalannya itu. Itu yang dilarang sama Nabi SAW. Tapi kalau bedanya dari shaf ke tempat kita takbir itu hanya 2 sajadah atau 1 sajadah, maka silakan ruku di situ sambil jalan masuk ke dalam shaf dan itu sah. Itu boleh. Paham maksudnya ibu-ibu? Ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk ibu-ibu ini. Kenapa? Karena nanti takutnya keinjak nanti pakaiannya. Bapak-bapak aja, biarkan bapak-bapak saja. Ya. Jadi yang Nabi bilang jangan diulangi itu Dari jauhnya. Dari jauh itu yang dilarang. Cuma masalahnya sunnah ini kalau dipraktekkan di masjid yang selain masjid sunnah itu tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ya. Aneh nanti kelihatannya. Iki wong sholat kok sambil jalan gitu loh, melaku. Iya. Dan itu dipandang ketika seorang itu berjalan ketika sholat, maka dia sudah dikategorikan melakukan pembatal sholat. Melakukan pembatal sholat karena tidak boleh melakukan satu gerakan yang itu tidak ada kaitannya dengan sholat. Dalam mazhab Syafi'i kan seperti itu. Ya. Padahal Padahal kemudahan dalam sholat itu banyak sebenarnya. Banyak kemudahan dalam sholat itu. Seperti seorang lupa mematikan HP, dia boleh untuk ketika HP-nya bunyi dia boleh untuk mematikan, tapi jangan diangkat. Halo, saya lagi sholat. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Ibu-ibu paham? Halo. Paham tidak? Saya ulangi Bu. Kan yang Nabi bilang itu jangan diulangi kepada Abu Bakar. Sementara Abdurrahman bin Zubair, beliau mengatakan di sini bahwasanya kita berjalan menuju shaf dalam kondisi ruku itu sunnah. Nah, bagaimana cara kita menggabungkan kedua hal ini? Maka disebutkan oleh para ulama, kalau kita mendapati imam sudah ruku sementara kita baru masuk ke dalam masjid, di pintu masjid dan lumayan jauh untuk jalan ke shaf itu, maka sebaiknya tidak usah kita ruku di situ. Tapi kalau pas kita masuk ke masjid, kita jalan menuju shaf, tiba-tiba imam itu ruku dan antara kita dengan shaf itu mungkin sekitar 2 karpet, ya. Maka nggak apa-apa kita ruku di situ sambil jalan masuk ke dalam shaf. Itu yang tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau bisa perkara ini jangan sering-sering, nanti jadi kebiasaan. Jangan sering-sering dilakukan. Kecuali memang dalam bentuk urgen benar. Kita tidak ingin ketinggalan 1 rakaat dari jamaah. Iya. Kalau selain pada itu kita langsung masuk ke shaf dulu, baru kita melakukan takbir. Karena kita ingin mendapatkan 1 rakaatnya. Ya. Kita ingin mendapatkan 1 rakaatnya. Tapi kalau di luar daripada itu, misalkan kita dapati imam sudah sujud, maka kita masuk dulu ke shaf, baru kita takbir kemudian sujud. Ini hanya berlaku untuk yang ruku. Ya, untuk yang ruku, karena ini merupakan fasil, yaitu titik temu antara 1 rakaat dengan tidak dihitung sebagai 1 rakaat. Itu di masalah rukunya. Taib. Hadis berikutnya dari Zaid bin Wahab. Qala, beliau berkata, kharajtu ma'a Abdullah. Saya pernah keluar bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala'an. Min darihi, dari rumahnya, ilal masjid, menuju masjid. Falamma tawassatnal masjidah, maka tatkala kami sampai di pertengahan masjid, artinya di tengah-tengah masjid itu di ruang utamanya, ya, di tengah-tengah masjid, ya. Roka'al imam, ternyata imam itu tiba-tiba ruku, tiba-tiba ruku. Apa yang terjadi? Fakabbara Abdullah, maka di tengah masjid itu Abdullah ibnu Mas'ud pun bertakbir. Wa raqa'tu ma'ahu, kemudian kami pun ruku bersamanya.
Tsumma masyaina hatta intahaina ila shaffi. Kemudian kami pun berjalan menuju shaf dalam kondisi kami ruku tersebut. Ya. Hina rafa'al qaum ru'usahum, sampai-sampai manusia itu mengangkat kepalanya. Loh, itu apa sih mereka jalan itu? Ya. Falamma qadal imam as-shalah qumtu wa ana ara anni lam udrik. Maka kemudian ketika imam selesai dari sholatnya, aku berdiri lagi karena saya berpendapat bahwa saya tidak mendapatkan rakaat pertama. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Fa akhadha Abdullah bin Mas'ud biyaya wa ajlasani. Ternyata Abdullah bin Mas'ud itu mendudukkan aku, tidak membiarkan aku berdiri lagi. Summa qala innaka qad adrakta. Engkau sudah dapat 1 rakaat tadi karena engkau sudah bertakbir ketika imam sedang ruku. Ala kulli hal, dalam pendapat ini Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, yang perlu diingat, kalau jenengan itu masih jauh dari shaf, maka jangan kita takbir. Berjalanlah menuju shaf itu dengan tenang. Tapi kalau antara kita dengan shaf itu pendek, mungkin batasannya itu tadi dua karpet itu, maka silakan untuk jenengan takbir, kemudian ikut ruku serta berjalan menuju shaf, dan itu diperbolehkan, dan itu tidak ada masalah. Paham ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Baik. Biasanya kita sering dapati ini hanya pada bapak-bapak, kalau ibu-ibu jarang. Ya. Baik. Berikutnya. Tambah lagi dikit. 15. Imam diperintahkan memperpendek bacaan. Nah, ini nih imam nih, penting imam itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas," apabila salah seorang di antara kamu salat pada makmum, artinya mengimami manusia, falyukhaffif, maka pendekkanlah, fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir, karena di antara makmum itu ada yang lemah, ada yang sakit, ada pula yang tua renta, atau ada pula yang punya hajat ingin segera pergi dari sholat tersebut menunaikan hajat yang lain. Ya. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil masya. Namun apabila engkau sholat sendiri, maka silakan engkau perpanjang semaumu. Nah, ini kaitannya dengan imam kalau ini. Jadi kalau kita jadi imam, upayakan yang dilakukan oleh seorang imam memperhatikan kondisi makmum. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di dalam buku-buku fikih mereka, apabila seorang menjadi imam pada waktu sholat maghrib, maka sunnahnya dia membaca ayat-ayat yang sifatnya itu bentar, ada istilahnya. Qisarul mufassal namanya, ya. Qisarul mufassal. Apa itu qisarul mufassal? Yaitu ayat-ayat yang pendek. Mana sunnahnya yang dibaca ketika sholat maghrib? Dari wadduha ke bawah. Itu kalau sholat maghrib. Dari wadduha ke bawah. Berarti wadduha, kemudian wattin, apa lagi? Ya, alhaakumut takasur, lam yakunil ladzi. Ya, itu masuk ke dalam qisarul mufassal namanya. Ayat-ayat yang pendek. Adapun kalau sholatnya sholat isya, maka dia disunahkan membaca awsatul mufassal atau wasitatul mufassal, yaitu ayat-ayat pertengahan. Mana ayat-ayat pertengahan? Yaitu dari surat An-Naba ke surat sebelum Ad-Duha itu. Surat apa itu? Al-Lail. Dari surat An-Naba sampai ke surat Al-Lail. Adapun ketika sholat subuh, maka kita disuruh atau diperintahkan untuk membaca tiwalul mufassal, yaitu ayat-ayat yang panjang. Dan itu mulai dari surat Al-Mursalat sampai surat Al-Baqarah. Ini kebalik kita prakteknya. Giliran sholat subuh pendek, tapi giliran sholat maghrib panjang.
Saya wallahu a'lam. Ya. Ya. Wallahu a'lam apakah beliau masih ingat atau tidak. Ada satu ustadz pernah menjadi musyrif di Abu Hurairah dulu. Beliau sekarang di Kalimantan. Saya tidak sebutkan namanya. Di Kalimantan. Beliau itu terkenal dengan bacaannya yang bagus. Dan kalau pas kita daurah di Batu, beliau selalu diminta untuk membacakan ayat Al-Quran pada pembukaan dari daurah tersebut. Bagus bacaannya beliau. Ya. Pernah ketika beliau jadi musyrif, kan beliau tamatan Alisat Tengarang, ada pengabdian setahun. Ternyata pengabdiannya di Abu Hurairah. Pas sholat subuh, rakaat pertama itu dibaca surat Al-Kahfi sampai selesai. Sampai selesai. Ya. Bukan masalah enaknya, selesai sholat langsung tepar semua. Sampai selesai dibaca. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Mudir kita bangun. Jangan kalian membuat fitnah ya. Ini banyak orang-orang yang lemah ikut sholat ini. Akhirnya saat itu beliau pun mengubah bacaannya. Sebenarnya sah-sah saja membaca sepanjang itu. Tapi masalahnya kan kita ini sholat, di belakang kita ada makmum. Dan makmum ini kan beraneka ragam. Beraneka ragam. Ada yang sakit, ada yang kakinya mungkin tidak sanggup, ada yang mungkin, ya pokoknya banyak kondisi lah. Ya, makanya seorang imam diupayakan dia memperhatikan kondisi makmum sebelum dia itu memimpin sholat atau dia menjadi imam. Tapi kalau jenengan sholat bersama istri, sholat di rumah, sholat tahajud bersama istri, mau dipanjangkan tidak ada masalah. Ya, tidak masalah. Ya, itu diperbolehkan. Tapi kalau kita sholat secara umum menjadi imam secara umum di masjid, maka upayakan untuk melihat kondisi dari makmumnya. Paham sampai di sini ya? Ini bapak-bapak kalau ini. Begitu pula ibu-ibu ketika menjadi imam untuk ibu-ibu yang lainnya. Ya, perlu untuk memperhatikan bacaannya juga. Jangan selalu panjang. Jangan kepanjangan karena bahaya kalau panjang itu. Ya. Jangan pula kependekan seperti 23 rakaat 10 menit. Ya, di daerah mana itu? Blitar itu. 23 rakaat 10 menit. Luar biasa itu. Itu perlu masuk musim rekor itu. Ya. Baik. Saya tambah lagi satu. Poin 16. Poin yang ke-16, imam lebih memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat berikutnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala beliau berkata, laqad kana salatu dzuhri tuqamu fa yadhhabu adh-dhahib ilal baqi' fayaqdi hajatahu thumma yatawadda thumma ya'ti Rasul sallallahu alaihi wasallam fi raqatil ula mimma yutawwiluha. Sungguh salat zuhur sedang dimulai, lalu ada di antara jamaah yang keluar pergi ke baki untuk buang hajat. Jadi di baki dulu itu dipakai untuk buang hajat, tapi sekarang nggak boleh. Kalau antum pakai buang hajat di baki kena tangkap. Ya. Nggak boleh jamaah. Sekarang jadi kuburan itu. Nah, setelah selesai dia buang hajat, kemudian dia kembali berwudu, lalu kembali untuk masuk ke dalam masjid. Sedangkan Nabi SAW masih pada rakaat pertama. Artinya, dari dia keluar untuk buang hajat sampai dia kembali, berarti rakaat pertama itu panjang. Ya, panjang. Karena beliau sangat memanjangkan rakaat pertama. Inilah yang harusnya jadi yang dilakukan seorang imam itu. Jangan rakaat pertama itu dibaca. Ya, kita berbicara kalau berbicara sah-sahnya ya sah. Rakaat pertama baca An-Nas, rakaat kedua baca Al-Muluk, sah. Cuma tidak etis, tidak sesuai dengan sunnah. Karena sunnahnya itu rakaat pertama itu yang panjang, rakaat keduanya itu lebih pendek. Rakaat berikutnya lebih pendek lagi. Kalau misalkan kalau kita mau urutkan begini Bu. Ibu rakaat pertama misalkan ya salat 4 rakaat.
Rakaat pertama ibu membaca wadduha. Rakaat kedua setelah itu ibu membaca surat Alam Nasroh. Nanti rakaat ketiga ibu membaca Tabbat Yada. Rakaat keempat ibu membaca surat Al-Ikhlas. Nah, itu diantara rentetannya. Ya, itu diantara rentetannya yang perlu diperhatikan. Makanya terkadang kita dapati sebagian imam tidak perlu harus membaca ayat-ayat yang kita pingin kelihatan hafal ayat baik, padahal sebenarnya nggak hafal gitu loh. Ambil potongan ayat di tengah-tengah tapi cuma satu ayat. Nanti ayat rakaat kedua dibaca ayat yang panjang. Ini sebaiknya ditinggalkan seperti ini. Ya. Karena sebagian kita dapati demikian. Saya punya teman dulu, dia sholat jadi imam. Tahu rakaat pertama apa dibaca, Bu? Alif Lam Mim. Langsung ruku setelah itu. Gitu doang. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Ini namanya mempermainkan syariat, namanya seperti ini. Maka sebisa mungkin rakaat yang pertama itu agak sedikit panjang. Dan rakaat yang kedua itu tidak lebih panjang daripada rakaat pertama, agak pendek. Nah, itu diantara hikmah di dalam kita menjadi imam. Oleh karenanya perlu untuk sekiranya sebagai seorang imam itu mempelajari tentang fikih imam sebelum kita menjadi imam untuk orang lain. Karena kalau kita tidak mempelajari fikih imam, takutnya nanti kita diketawain sama orang. Ya, pingin kelihatan kita ini seperti orang alim, padahal sebenarnya bukan orang alim, tapi orang-orang yang so alim. Lebih baik ibu jadi orang alim beneran daripada orang yang muta'alim. Apa muta'alim itu? Ya so alim itu. Ya. So tahu, padahal sebenarnya tidak tahu. Taib, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Oke. Ya, sudah dicukupkan dengan Al-Fatihahnya imam. Makanya dalam sholat berjamaah itu terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah si makmum wajib membaca Al-Fatihah atau tidak? Dalam pandangan mazhab Syafi'i, mereka mengatakan wajib membaca Al-Fatihah. Kapan membaca Al-Fatihahnya? Ketika imam sedang membaca surat pendek. Jadi tidak boleh membaca Al-Fatihah itu berbarengan dengan imam, tapi ketika imam itu sudah selesai membaca lalu dia sedang membaca surat pendek, di saat itu kita membaca Al-Fatihah. Tapi saya lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad yang mengatakan Al-Fatihah, dan ini jumhur ulama, Al-Fatihahnya imam itu sudah termasuk ke dalam Al-Fatihahnya makmum. Jadi tidak perlu membaca Al-Fatihah. Ya. Tapi kalau jenengan berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i, berarti harus membaca Al-Fatihah ketika imam sedang membaca surat pendek. Kalau saya lebih condong kepada pendapat jumhur. Paham ibu-ibu? Jadi ketika kita mendapati imam lagi ruku, kita langsung masuk ruku, maka semua bacaan-bacaan yang sudah dibaca imam itu sudah masuk ke dalam bagian kita dan tidak perlu untuk kita membaca lagi. Ya, tidak perlu untuk kita membaca lagi. Karena kalau jenengan baca imam lagi ruku, selesai Al-Fatihah, imam sudah sujud itu. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Ada lagi? Ya. Ya. Nah, Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma." Imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Namun terjadi perselisihan para ulama. Apakah seorang yang sholat berjamaah dia wajib mengikuti 100% gerakan imam atau tidak? Saya lebih condong kepada saya mengikuti pendapat yang mengatakan apa yang dilakukan imam kita ikuti.
Jadi kalau imamnya tawarruk kita ikut tawarruk. Kalau imamnya iftirosh kita ikut iftirosh. Meskipun sebagian ada yang mengatakan kita itu mengikuti imam dalam beberapa saja. Contoh kalau imamnya kunut kita tidak ikut kunut. Ya. Tapi kalau saya pribadi mengambil pendapat kalau imamnya kunut, antum ikut kunut, tapi tidak membenarkan masalah kunut tersebut. Kalau imam angkat tangan, angkat tangan. Ya. Kalau imam angkat tangan, kita angkat tangan. Itu pendapat yang mengatakan ikuti gerakan imam. Tapi kalau antum yang mengikuti pendapat mengatakan tidak harus mengikuti imam dalam segala hal, ya, karena imam ini hanya sebagai pemimpin, adapun gerakan-gerakan yang lainnya itu kan boleh untuk kita melakukan berbeda-beda. Maka ketika imam sedang kunut, antum tidak perlu mengangkat tangan dan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah seperti itu. Itu diperbolehkan. Tapi kalau pendapat yang disampaikan oleh jumhur, oleh Imam Ahmad diantaranya, bahwasanya kita kalau imamnya kunut kita mengangkat tangan kita untuk kunut. Seperti Imam Malik. Imam Malik mengatakan, saya kalau sholat di belakang Syafi'i saya kunut. Tapi kalau Syafi'i sholat di belakang saya dia tidak kunut, gitu. Ya, bisa dipahami? Ya. Jadi kalau jumhur lebih condong kepada pendapat kalau imamnya sedang tasyahud dan duduk akhir itu duduk tawarruk, maka kita juga ikut duduk tawarruk. Paham Ibu? Ya. Kenapa? Tidak bisa ikut imamnya langsung. Ibu kan bisa melihat jamaah perempuan yang ada di situ. Hah? Kalau nggak ada husnudzon saja. Kita tetap ngikutin imam, cuma secara gerakannya kita husnudzon saja. Kita misalkan nih masuk masjid ya, kita nggak ngerti ini tasyahud awal atau tasyahud akhir. Ya wallahu a'lam, nggak paham kita. Maka di saat itu ibu melakukan yang paling aman. Ya udah Ustaz, saya berarti duduk ittiros saja, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalaupun kita salah, itu kan di luar kemampuan kita. Masa ibu mau pergi ke depan lihat imam dulu? Ngintip dulu? Ya enggak. Ya enggak kan? Ya. Tidak seperti itu. Jadi ambil yang paling aman. Dan itu tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah ibu-ibu. Ada lagi? Bisa ikut dengan jamaah itu lebih bagus sehingga akan satu itu tempatnya bisa terakomodir dengan bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada jamaah yang sudah duluan, kita ikut jamaah duluan. Ya, kita ikut jamaah duluan. Kecuali kalau memang tempatnya sudah tidak memenuhi, antum mau masuk kiri tidak bisa, masuk kanan tidak bisa, ya udah kita sholat berjamaah di luar. Ya. Atau mungkin karena niat kita berbeda dengan mereka, kita ini seorang musafir, kita ingin safar. Kita safar. Kan kalau safar itu boleh untuk mengqashar sholat. Bisa jadi mereka yang di rest area itu tidak safar. Kayak contoh di rest area sini, Sidoarjo itu kan tidak semua orang yang berhenti di situ tuh safar. Bisa jadi dia dari Sidoarjo pulang Surabaya mampir untuk sholat. Jadi dia sholatnya sempurna. Kita yang sedang safar, ya maka dilihat kondisinya. Kalau memang dia adalah orang yang menyempurnakan sholatnya, maka tidak apa-apa untuk kita sholat sendiri. Karena itu di situ tidak ada kelaziman harus mengikuti jamaah satu, tidak harus. Dan masjid yang ada di rest area itu tidak ada imam tetapnya. Setahu saya tidak ada imam tetapnya. Karena memang hanya disiapkan masjid untuk orang-orang yang ingin sholat ketika dia sedang safar. Ya. Maka dia tidak berlaku untuk kita ikut imam rawatibnya, tidak berlaku di situ. Paham ya? Ya, saya sering seperti itu mendapati melihat. Ya. Kecuali kalau ada tempat saya masuk, kalau tidak ada tempat maka saya akan memilih untuk ya sholat sendiri bersama teman-teman untuk qashar. Ya seperti itu. Ya, ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita semangat untuk terus menjalankan syariat ini dengan sebaik-baiknya. Cukup ibu-ibu? Masih ada?
Nggak ada lagi? Yakin nih? Kesempatan terakhir loh. Baik. Kalau tidak ada lagi, maka kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wa jazakumullah khairan atas perhatian ibu-ibu sekalian. Wa barakallahu fikum. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.